hari Selasa tanggal 6 Juli kita baru saja melakukan inspeksi. Lagi-lagi soal COVID ya. COVID ini memberikan hikmah bagi kita. Sebuah wajah asli kepemimpinan yang dipertunjukkan. Saya suka ketawa sendiri melihat cara Pemprov DKI Jakarta mencoba mengingatkan warganya terhadap bahaya pandemi. Kenapa sudah dilanggar? Kenapa dilanggar? Anies juga seperti tidak peduli masalah besar yang dia hadapi. Yang penting citra, dan citra. Pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakapnya. Jangan sampai kemarahan Pak Anies ini berhenti hanya sampai aksi teatrikal semata. Anies marah saat sidak tapi salah sasaran. Menurut saya, ini karena manajemen keramaian yang sangat buruk di DKI Jakarta. DS ketawa, sekalinya pengen kelihatan kerja, salah kamar. Lagi-lagi soal COVID ya. COVID ini memberikan hikmah bagi kita. Sebuah wajah asli kepemimpinan yang dipertunjukkan. Saya suka ketawa sendiri melihat cara Pemprov DKI Jakarta mencoba mengingatkan warganya terhadap bahaya pandemi. Dan yang belum mengerjakan apa-apa, ya pasti akan banyak sekali akrobat. Penggiat media sosial Denny Siregar kembali menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini terkait video viral yang memperlihatkan Anies Baswedan marah-marah saat sidak ke perusahaan PT Equity Life Indonesia. Tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang gak bisa kerja. Mereka suka main gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Dalam video, tampak Anies Baswedan marah-marah lantaran HRD perusahaan membiarkan karyawannya bekerja di kantor atau work from office saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Jangan sampai kemarahan Pak Anies ini berhenti hanya sampai aksi teatrikal semata. Benarkah Anies Baswedan salah sasaran? Ternyata PT Equity Life Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa sendiri masuk ke dalam sektor usaha esensial yang berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 perihal PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2021 perihal PPKM Darurat COVID-19 yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2021. Denny Siregar pun menilai Anies Baswedan salah sasaran. Pasalnya, kata Denny Siregar, perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank masuk dalam kategori yang boleh buka dalam situasi PPKM darurat. Halo Anies Baswedan, ini yang disidakkan perusahaan asuransi. Asuransi itu lembaga keuangan non-bank, masuk dalam kategori perusahaan yang boleh buka dalam situasi PPKM darurat. Pencitraan sih oke-oke aja, tapi mbok ya sasarannya benar. Sekalian aja marahin pegawai bank, malu ih. Tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @dennysiregar7 Selasa 6 Juli pukul 7:38 malam seperti dilansir tribuntimur.com. Itulah seorang Anies karena hanya pintar bermain kata-kata. Tidak mampu dia jalankan karena memang sifatnya hanya gimmick saja. Cuitan Denny Siregar disertai rekaman video Instastory @Anies Baswedan saat sidak ke kantor PT Equity Life Indonesia. Kenapa sudah dilanggar? Kenapa dilanggar? Tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Mereka ikut aturan perusahaan, ya? Iya. Perusahaannya menyuruh masuk. Iya, Bu. Ini berapa orang ya? Berapa orang sih? Di ruangan ini berapa? 42 sih Pak, data yang masuk Pak HRD dan 42 orang. Saya harus pahami memang beliau itu marah sehingga mungkin tindakannya banyak yang kita perdebatkan pada hari ini. Namun kita harus tetap rasional. Tak berhenti di situ, Denny Siregar kembali menyentil Anies Baswedan. Denny Siregar meminta Anies Baswedan membaca peraturan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 perihal PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2021 perihal PPKM Darurat COVID-19.
Ini loh peraturannya, baca peraturan dulu biar acting marah-marahnya di depan kamera oke. Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Cut, ekspresinya mana? Tulis Denny Siregar meretweet cuitan Setiabudi Teja soal penjelasan PT Equity Life Indonesia. Pada postingan selanjutnya, Denny Siregar tertawa atas aksi Anies Baswedan. Denny Siregar menyebut Anies Baswedan salah kamar. Haha, Anies. Sekalinya pengen kelihatan kerja, salah kamar. Makanya sering turun ke lapangan biar tahu pokok masalahnya. Masa perusahaan asuransi kok disuruh bubar? Malu kan? Kamera, action! Tulis Denny Siregar di hari yang sama pukul 10.39 menit. Penjelasan PT Equity Life Indonesia. Usai viral, PT Equity Life Indonesia pun mengeluarkan rilis resmi terkait kejadian tersebut. Pada 6 Juli 2021 siang, Anies melaksanakan sidak dalam rangka inspeksi aturan kerja dari rumah atau WFH 100% bagi perusahaan non-esensial dan non-kritikal. Kita ingin warga Jakarta itu tenang bahwa pemerintah memikirkan keselamatan warganya. Tujuan kita itu menyelamatkan warga. Okay? Dan kita tahu masih ada wabah. Bapak Anies Baswedan bicara lagi soal COVID-19. Yang udah-udah nih, setiap beliau ngomong COVID, ada aja masalah baru yang pasti muncul. Selesai melakukan sidak, Anies menyegel 2 kantor yang berada di lantai 43 Sahid Sudirman Center, yakni PT Equity Life Indonesia dan Rewide Indonesia. Pada keterangannya, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia, Yuliarti menerangkan, perusahaan ini masuk ke dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Terang Yuliarti melalui keterangan resmi Selasa 6 Juli. Dilansir dari artikel Kompas TV berjudul Viral di Sidak Anies, Equity Life sebut, kami masuk sektor esensial. Untuk itu, kami tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas di masa PPKM darurat, tulis Yuliarti. Dalam keterangannya, Yuliarti juga mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni dengan memberlakukan maksimum karyawan yang bekerja dari kantor atau WFO sebanyak 50% dan protokol kesehatan yang ketat. Dan menurut saya langkah yang dilakukan oleh Equity Life itu sudah betul untuk masuk ke PT UN jika memang tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga nanti bisa diklarifikasi di sana. Apakah betul Equity Life itu mematuhi protokol kesehatan atau memang versi Pemprov yang benar? Pelayanan nasabah merupakan prioritas kami dan dalam masa pandemi ini nasabah dapat tetap menghubungi kami untuk mendapatkan informasi terkait produk, layanan, manfaat maupun layanan klaim asuransi jiwa dan kesehatan, ujar Yuliarti. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.